Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa ba'asahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita dari hati yang paling mendalam senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan inayah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini walaupun cuaca hujan tetapi alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan sholat berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju ke masjid ini nanti akan menjadi sebab dimudahkannya perjalanan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Nanti Allah Ta'ala itu akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap hari Sabtu yang pertama kita ngaji tauhid dengan rujukan utama yang kita baca adalah kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang bagi Bapak Ibu yang sudah pernah haji ya, biasanya buku ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Saudi dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Dan tanpa terasa kita sudah sampai pada bab yang terakhir. Jadi ini khataman kitab tauhid. Bab yang ke-67 ini bab yang terakhir. Kita syukuran khataman ini dengan makan-makan di bawah nanti. Tidak tahu menu ini nopo nih mangke. Kulup. Malek kulup ya gak sido. Jadi bab yang ke-67 atau bab yang terakhir dari kitab ini membahas tentang keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dengan mengambil dasar
Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67. Nanti bisa panjenengan kaji ulang di rumah. Surat Az-Zumar ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati madwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan betapa semua yang ada di alam raya ini itu berada dalam genggaman Allah. Maka kalau tadi sore kita mendengar berita tentang meletusnya Gunung Semeru yang sudah banyak di-share di grup WA. Kemudian juga ada berita meluapnya air laut di Sunda Kelapa atau di Jakarta itu. Ini tentu sebagai saudara sesama muslim kita mendoakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang ditimpa musibah, ditimpa bencana ini diberi kekuatan lahir dan batin. Dan kita tidak perlu kemudian memvonis, wah itu loh kena azab itu kena bala. Perkara itu betul-betul azab Allah, itu urusan orang yang bersangkutan dengan Allah. Kita tidak perlu secara personal apalagi kemudian menjustifikasi seseorang ketika orang itu terkena musibah itu adalah bagian dari azab Allah. Itu tidak boleh, Pak. Kita serahkan semua kepada Allah, tetapi kewajiban kita sebagai saudara sesama muslim ketika ada saudara kita yang terkena musibah apapun bentuknya, bencana alamkah, apakah kematian ataukah kecelakaan dan lain sebagainya, kita wajib mendoakan, tidak kemudian mengkait-kaitkan dengan apapun. Perkara itu betul-betul azab, ya itu urusan Allah dengan yang bersangkutan. Dan memang iya, kadang-kadang Allah Ta'ala itu menurunkan bencananya itu gara-gara ulah tingkah manusia, seperti yang kita bahas pada pengajian Jumat pagi kemarin. Jadi perbuatan maksiat itu memang bisa mengundang azab. Betul. Bagaimana Allah Ta'ala itu menghancurkan kaum Ad, menghancurkan kaum Samud, menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Yang banjirnya Nabi Nuh ini ya, setelah diteliti, jadi ternyata semakin maju ilmu pengetahuan modern itu semakin terungkap kebenaran Al-Quran. Jadi kisah-kisah Al-Qasas fil Quran yang diceritakan di dalam Al-Quran, terutama yang terkait dengan umat-umat terdahulu, itu semakin lama semakin majunya ilmu pengetahuan semakin terungkap kebenarannya. Jadi banjirnya Nabi Nuh itu bentangannya itu dari utara ke selatan itu 600 km, dari timur ke barat itu 120 km kurang lebih. Tingginya ini menenggelamkan gunung. Bisa kita bayangkan. Tsunami di Aceh saja, tsunami Aceh 2004 yang itu merupakan banjir terbesar ya di Indonesia ini mungkin, yang memakan kurang lebih 200.000 jiwa. Itu saja hanya 18 km bentangannya. Tingginya air hanya sekitar ya 5-6 meter saja. Itu saja sudah kayak begitu. Nah, banjirnya Nabi Nuh itu 120 km dari timur ke barat bentangannya, utara ke selatan 600 km. Itu kalau kita tarik ke barat kira-kira ya sampai Jakarta. Ya memang doanya Nabi Nuh dahsyat. Nabi Nuh doanya itu kan
Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Doa ini dahsyat. Kalau kita terjemahkan bahasa bebas ngeten, pun Gusti, dakwah sudah saya laksanakan, tugas menyampaikan risalahmu sudah saya tunaikan, pun boten kurang-kurang kula ngejak tiang-tiang pagi dan malam. Da'autu qaumi lailan wa naharon, pagi dan malam, siang dan petang, pokoknya terus setiap waktu. Lah kok malah mereka semakin lama semakin menjauh. Apa doa Nabi Nuh? Pun Gusti, kula kinten pun cukup 850 tahun saya berdakwah. Sakniki jenengan ringkesi mawon pun sing kafir niku. Jenengan beresi mawon. Sehingga tidak ada satupun orang kafir yang tersisa di zaman Nabi Nuh. Ya untungnya Kanjeng Nabi iku mboten donga sing ngoten niku. Donga ngoten niku kira-kira nggih ringkes. Apalagi golongane napa niku Abu Jahal, Abu Lahab niku. Itulah hebatnya Rasulullah itu. Betapapun beliau itu disakiti secara lahiriah, secara batiniah, bahkan terakhir diancam akan dibunuh, tidak terucap satupun doa kecelakaan. Bahkan ketika beliau di Taif, cerita ini kan masyhur, Nabi di Taif dilempari batu. Sing nglempari batu niku arek cilik-cilik niku lho. Nggih, dikongkon sing tuwek-tuwek niku. Lho, tak kei dhuwit, tak tukokno permen. Iku lho antem ana watu. Sampai begitu. Sampai kemudian Nabi itu hanya berdoa seperti ini, ya Rabb, aku menerima perlakuan seperti ini. Di Mekah aku diusir, di Mekah aku disia-siakan, di sini aku dilempari batu. Apa doa Rasulullah? Selama panjenengan boten napa istilahnya bahasa Jawa niku, selama engkau wahai Allah tidak murka kepada aku, selama engkau tetap meridhoi aku ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli akan semua ini. Akan engkau arahkan kemana kakiku ini ya Allah, aku kula manut Gusti. Kayak begitu aja doanya. Mboten kok terus Gusti lah kok ngoten Gusti kula niki mbok jenengan. Bahkan Jibril itu datang, ya Rasulullah, mereka demikian kurang ajar. Kalau engkau izinkan aku angkat gunung Uhud. Ya, malaikat angkat gunung itu enteng. Aku angkat gunung Uhud, aku akan timpakan kepada masyarakat Taif. Jangan Jibril. Aku ini diutus rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat pada semua alam ini. Kalau tidak bisa bapaknya, mungkin nanti anaknya. Kalau tidak bisa anaknya, mungkin cucunya. Ini Rasulullah. Nah, kembali kepada permasalahan ini. Maka kalau ada saudara kita terkena bencana, ya sudah kita doakan saja. Tidak usah kemudian kita komentari sing kagen dosa, mboten usah ngoten. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menampilkan keagungan kekuasaannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ini orang-orang kafir, mereka itu menjadikan yang selain Allah itu sebagai tandingan Allah. Padahal Allah itu tidak punya tandingan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wal ardu jami'an qabdatuhu, padahal semua yang ada di muka bumi ini, seluruh yang ada di muka bumi ini berada di dalam genggamannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu, sangat mudah sekali bagi Allah. Ada umat yang asapnya itu diwalik, berarti buminya ini dibalik. Sangat mudah bagi Allah. Maka melihat situasi seperti ini, tidak ada jalan lain selain kita itu fafiru ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kemaksiatan itu merajalela, itu semakin mengundang azab Allah. Maka tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan
yang bisa menjadikan kita itu selamat dunia, selamat akhirat selain kita itu kembali kepada Allah. Jadi bumi dalam genggaman Allah, wassamawatu, termasuk langit juga berada di dalam genggaman Allah. Jadi nanti pada hari kiamat itu kalau kita baca ayat-ayat yang menerangkan tentang kiamat itu betapa dahsyatnya. Gunung saja seperti kapas berterbangan. Gunung, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah digoncangkan dengan goncangan yang maha dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi-bumi mengeluarkan isinya. Wa qalal insanu malaha, manusia cuma bisa berteriak-teriak, bengok-bengok tok. Ono apa ini? Ono apa ini? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, manusia ketika itu berterbangan seperti laron. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Sampai nanti ketika hari kiamat ini semua yang hidup akan mati, tinggal Allah saja ketika itu. Allah Ta'ala menyatakan limanil mulkul yaum, siapa yang menguasai hari pembalasan ini? Mana itu dulu orang-orang yang di dunianya menyombongkan dirinya? Mana itu Fir'aun? Mana itu Namrud? La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Makanya mumpung belum terjadi kiamat, sebab kalau kita membaca hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, ini koyok-koyok wis jangkep ya niki, tondo-tondone lho nggih. Karena kalau kiamatnya itu kan wallahu a'lam. Rasulullah sendiri tidak pernah memberikan jawaban yang pasti tentang kapan terjadinya kiamat. 2 kali Rasulullah ditanya tentang kiamat, Rasulullah menjawab dengan diplomatis. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Dijawab oleh Rasul, hal a'tadalaha? Kamu tanya-tanya kiamat, wis duwe persiapan lah. Itu jawaban pertama. Jadi kalau dulu sempat ada berita tanggal 9, bulan 9, tahun 99, jam 9 lebih 9 menit 9 detik akan terjadi kiamat, sehingga orang sempat sempat viral waktu itu. Padahal belum ada medsos kayak begini, tapi banyak orang yang percaya. Tapi kalau orang yang beriman tidak akan percaya berita seperti itu, karena innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Maka siapapun yang membawa kabar tentang kapan kiamat itu pasti tidak benar. Rasulullah saja yang merupakan Rasul Allah yang pamungkas itu tidak diberitahu oleh Allah kapan terjadinya kiamat. Jawaban Nabi hanya begitu. Wis duwe persiapan aku takon-takon kiamat. Yang kedua, Rasulullah juga ditanya tentang kiamat. Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, berikan aku penjelasan tentang kiamat. Ini dalam kitab hadis Arba'in ada ini. Hadisnya menerangkan tentang, agak panjang hadisnya. Rasulullah didatangi seseorang dengan baju yang putih bersih, dengan wajah yang ganteng. Kemudian orang ini juga tidak pernah dikenal oleh sahabat Rasulullah, orang asing. Nabi sahabat-sahabat tidak pernah kenal. Kemudian orang ini datang menempelkan ini apa bahasa Indonesia? Apa? Mendekatkan lutut beliau ke lutut Rasulullah, seraya kemudian beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, yang pertama, mal iman, mal Islam, mal ihsan. 3 ini dijawab oleh Rasulullah. Mal iman, al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ditanya mal Islam, al Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mal ihsan, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika ditanya, "Ma akhbirni anis sa'ah." Berikan aku penjelasan tentang kiamat. Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Kok cara gampangane, bahasa bebasnya sepurane sing takon mbek sing takoni padha gak ruwe. Itu ketika Rasul ditanya tentang kiamat. Tapi kemudian Rasulullah memberikan penjelasan tentang tanda-tanda kiamat. Itu ada tanda-tandanya. Kalau itu sudah ada berarti kiamat ya sudah dekat lah. Wong Nabi itu sudah dikatakan Nabi akhir zaman. Loh tapi ngoten niku lho, nggih wonten mawon sing gak percaya kiamat. Jarine ngeten. Wong ngaji kok gelem diakali kiai. Jare kiamat wis cedhek kat biyen, sampai saiki gak kiamat-kiamat. Ini bahayanya kan ngoten, nek pun mboten percaya kiamat ini bahaya sudah. Berarti batal keimanannya. Padahal Rasulullah itu sering sekali menggunakan istilah-istilah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Setiap kali beliau itu memotivasi umatnya yang terkait dengan amalan-amalan yang secara lahiriah, secara urusan dunia tidak ada keuntungannya. Contoh Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia menghormati tamunya. Menghormati tamu niku untung napa rugi, Pak? Nggih secara hitung-hitungan nggih kudu nyuguhi napa-napa, kudu nyepakno kamar repot. Mangkane aturan itu yang bertamu itu boten pareng suwe-suwe. Karena memang berat, sehingga Nabi mengatakan orang kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hormati tamu. Tamu itu ya maksimal 3 hari lah, 3 hari. Kalau jenengan ketamuan saudara atau teman kok sampai lebih dari 3 hari, jenengan takoni jenengan kenano, sampean medaya apa indekos nih gini. Medaya 3 dino. Karena memang butuh napa nggih? Butuh iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Dan ganjarane menghormati tamu itu luar biasa. Makanya wonten tamu nggih segera dicepakno niku suguhan sak wontene niku. Jangan sampai ada tamu sampai sak jam kate pamitan. Saya aja mulai saya digodhokno. Tamune batin ket mang mesti digodhokno ae. Iki paling nggodhoke banyune kakean, kompore keciliken iki, gak umup-umup. Itu contoh betapa iman kepada hari akhir ini merupakan dasar motivasi kita untuk mau melakukan ibadah. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkatalah Ibnu Mas'ud, beliau menceritakan ada salah seorang rahib Yahudi yang masih memegang kitab Taurat yang asli. Ya, karena kitab Taurat ini memang kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Bahasanya bahasa Kipti. Itu kalau yang asli, ya isinya juga mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. Jadi misi risalah dari seluruh para nabi dan para rasul ini sama, yakni mengajak manusia ani'budullah wajtanibut taghut, untuk menyembah kepada Allah dan sekaligus menjauhi taghut, termasuk dalam kitab Taurat ini. Maka Ibnu Mas'ud bercerita, ketika itu Ibnu Mas'ud menyaksikan ada seorang pendeta Yahudi
yang datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ini manggilnya ya Muhammad, ya Muhammad, karena orang Nasrani, orang Yahudi ini ya, tidak ya Rasulullah, tidak seperti itu. Inna najidu anna waha yaj'alu samawati ala isba'in. Sesungguhnya kami dapati dalam kitab kami ada satu penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Inna waha yaj'alu samawati ala isba'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan meletakkan langit di atas satu jarinya. Wal ardina ala isba'in, dan meletakkan bumi di atas satu jarinya. Was syajara ala isba'in, dan meletakkan pohon-pohon di atas satu jarinya. Wal ma'a ala isba'in, dan meletakkan air di atas satu jarinya. Wattara ala isba'in, dan meletakkan tanah di atas satu jarinya. Wasyairal khalqi ala isba'in, dan Allah Ta'ala menjadikan seluruh makhluk itu berada di atas jarinya. Fayaqul, seraya Allah Ta'ala itu mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Jadi di dalam kitab Taurat ini dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu saking agungnya kekuasaannya, ini hanya meletakkan alam jagat raya beserta isinya ini di dalam jari-jarinya. Seraya Allah Ta'ala mengatakan Anal Malik, aku adalah raja. Mendengar penjelasan pendeta Yahudi ini, kemudian diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis ini, fadhahikan Nabi, Rasulullah itu tersenyum, hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi geraham beliau. Jadi Rasulullah itu kalau tersenyum itu jarang tersenyum yang kelihatan giginya, apalagi ngakak ngoten niku mboten. Tapi ketika mendengarkan penjelasan dari pendeta Yahudi ini, Rasulullah tertawa. Fadhahikan Nabi hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi geram beliau. Kenapa Rasulullah tertawa? Tasdiqon liqaulil khabri, Rasulullah membenarkan. Iya, betul, memang seperti itu. Allah Ta'ala itu menggambarkan kebesaran kekuasaannya. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca firman Allah, yang terdapat dalam surat Az-Zumar 67 tadi itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi beserta seluruh isinya semuanya qabdatuhu, berada dalam genggaman Allah. Jadi sama isinya apa? Taurat yang diceritakan pendeta atau rahib Yahudi tadi itu dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sama. Ketika Allah Ta'ala itu menunjukkan keagungan dan kebesaran kekuasaannya, semua ini hanya berada dalam genggaman Allah. Ini bisa dipahami nih, betapa kita itu kecil. Makanya jangan sombong, Pak. Kadang-kadang kita itu rumoso duwe kelebihan titik, teman-teman pun sombong. Makanya Allah Ta'ala itu paling tidak seneng kalau ada orang sombong. Sehingga Rasulullah dawuh la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibrin, siapa saja yang ada perasaan sombong dalam hatinya walaupun hanya sedikit. Naudzubillah min dzalik. Sombong karena apapun saja tidak boleh. Sombong karena harta, sombong karena pangkat dan jabatan, sombong karena ilmu pengetahuan, itu Gusti Allah mboten seneng.
Dan hadis ini masuk akal juga. Iblis itu yang sudah di surga itu kan diusir gara-gara sombong, kan begitu Pak. Lalu saya di dunia terus sombong, tidak akan ada jalan masuk surga. Maka kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibrin. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan al-kibriya'u libasi, kesombongan itu adalah pakaian kebesaranku. Kamu jangan melok-melok gawe. Itu namanya kalau bahasa sing rada halus kurang ajar itu. Coba jenengan wani ya, presiden teko, Pak Presiden nyilih jase. Sampeyan coplok. Jadi presiden, lho iki baju kenegaraan, aja melok gawe. Maka terusirnya iblis itu ya gara-gara sombong. Ana, lah sombong itu awalnya itu ana. Aku kok. Qala ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk hormat sujud hormat nggih kepada Adam? Ini kan perintahku, kata Allah. Coba kita perhatikan jawaban iblis niki. Qala ana khairun minhu. Lah kula lak langkung sae ta Gusti timbangane Adam. Niki jawabane iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sakjane tidak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Ini tuh kan hanya perasaannya iblis saja toh Pak. Ngerumangsani nek luwe apik to. Lah niki lho penyakit rumangsa niki sing bahaya Pak. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang tidak kerasa rumangsa sugih, rumangsa pinter, rumangsa pangkat, kayak wong liya di bawahnya semua. Tidak boleh itu Pak. Kok niku wae lho, kalau ada saudara kita terkena bencana kemudian wah jenenge kakean dosa. Kaya awake dhewe gak duwe dosa model. Lho nggih napa mboten? Ada napa mboten niki? Lah niki kirang pinten? Waduh sik suwe iki. Niku Pak. Makanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat sombong. Wong kita itu hanya dalam genggaman Allah. Kita itu makhluk yang lemah. Kita itu makhluk yang, apalagi manusia ini, kalau kita lihat fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Coba hendaknya manusia itu supaya tidak sombong ya. Kita lihat saja asal kejadian kita Pak. Coba dari apa? Asal kejadian manusia, asal kejadian kita ini, kalau di jejerno asal kejadian PT, ini sih berjajian pundi? Dok apa? Dok PT payu Pak, 1 kilo 20.000. Coba asal kejadian manusia didol. Sopo sing gelem tuku wontenan niku? Mau sombong apa kita? Oh alah. Makanya wonten tiyang sombong niku mesti Gusti Allah menungso. Sehingga itulah makanya saya sampaikan juga kemarin di pengajian di Masjid Risalatul Mustaqim itu tidak sembarangan Allah Ta'ala itu memilih kalimat takbir di dalam sholat itu. Takbir itu apa? Takbir itu kan kepengakuan kita akan kemahabesaran Allah sekaligus akan kerendahan dan kelemahan diri kita sebagai manusia. Itu hebatnya sholat itu kan begitu. Maka orang yang sholat tidak mungkin sombong Pak. Lek wonten tiyang sing sik sombong berarti masih sholatnya nggak bener. Lah kemana Allahu Akbarnya? Kita mau mboten. Wong ngaku sembayang tapi sik nyombongno awake dhewe. Aku iki pinter, aku iki sugih. Wah,
entek lek kono. Cara toko ngoten kokut wis bangkrut sudah itu. Bangkrut. Itu napa modalnya sak badine kabeh entek sudah. Habis. Iblis itu dalam satu riwayat dikatakan sebelum dia itu sombong, dia itu makhluk yang taat kepada Allah. Ribuan tahun beribadah kepada Allah, tapi hanya karena itu ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Rumangsa dia lebih senior. Kan begitu. Iblis sudah ada lebih dulu daripada Adam. Dia lebih pinter. Dia lebih soleh, lebih solih. Wah niki bahaya Pak. Bahaya niku ayahab. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat sombong. Ini, maka bab ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala-galanya, dan kita ini adalah makhluk yang lemah. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, mari kita itu selalu menggantungkan hidup kita ini hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang menguasai semesta alam ini. Selesai sudah urusan. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, seberapa sih Pak kemampuan kita? Maka setiap permasalahan yang kita hadapi, kita kembalikan semua kepada Allah, dan itulah solusi kehidupan. Misalkan kalau kita mendapatkan masalah ekonomi, ya kita kembalikan kepada Allah. Ya Rabb anta al-ghani, ya Allah engkau yang maha kaya ya Allah. Kalau kita sedang sakit, ya Allah anta asy-syafi, engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Beres sudah. Tetap ikhtiar lahiriah tetap kita lakukan, tetapi kebergantungan kita kepada Allah itu harus total, sehingga nanti kita itu akan mendapatkan jalan keluar. Tidak repot-repot sudah. Nabi Ibrahim itu kan begitu. Nabi Ibrahim itu kan situasinya sangat sulit. Di depan sudah dihadapkan kobaran api yang sangat tinggi, mau dilemparkan ke dalam kobaran api. Nabi Ibrahim tidak mengandalkan kemampuan beliau justru semakin melemahkan dirinya di hadapan Allah, dan itulah sumber kekuatan. Semakin kita melemahkan diri kita di hadapan Allah, maka semakin kita akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Jadi Nabi Ibrahim hanya mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Nabi Musa ketika terjepit seperti itu, apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan semakin kita dapat masalah, kita mengandalkan kemampuan kita. Terlalu lemah Pak kita itu. Itu kesimpulan dari bab ini. Semua yang ada di alam raya ini dalam genggaman Allah. Maka mari kita tumbuhkan keyakinan dalam hidup kita bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah lah kita bermohon. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan. Sehingga dengan ini kita akan terjauhkan dari sifat kibr, dari sifat sombong yang akan menghancurkan amal perbuatan kita, amal kebaikan kita itu akan terkikis oleh kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi kehidupan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin kembali menghadap Allah Ta'ala di akhir hayat kita. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita dengan kemantapan hati kita adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah kita kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab ini sudah selesai, sudah khatam.
insya Allah nanti akan kita cari referensi yang lain, tapi materi kita tetap kita ngaji tauhid. Ngaji tauhid ini kita istiqomahkan. Materi-materi yang lain kan sudah ada fikih, ada sirah, sejarah, dan yang lain-lain. Untuk tauhid ini setiap Sabtu yang pertama ini kita istiqomahkan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna